Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, keadaan-keadaan yang kita alamin bukan sembarang keadaan. Kesulitan yang kita terima, rasa sakit hati yang kita terima, rasa yang membuat hati ini sesak, itu bukan sembarangan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya tujuan dan punya maksud dalam hidup kita, saudara. Saudara, berapa banyak dalam hidup kita bertanggung jawab atas hidup ini? Berapa banyak kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita perbuat? Berapa banyak dari kita bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan ini sampai kita nanti berkumpul di surga yang kekal, bertemu muka dengan Tuhan kita. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari kisah seorang janda yang menghadapi masalah, ketika dia terlilit dengan sebuah masalah perekonomian, dia datang ke Nabi Elisa memohon pertolongan. Pada saat itu Nabi Elisa memberikan petunjuk bahwa wanita ini harus keluar meminjam bejana-bejana, lalu dia harus masuk dalam rumah beserta dengan anak-anaknya untuk menuangkan minyak yang dalam botol yang kecil sebuah buli-buli kepada bejana-bejana yang banyak. Dia lakukan dengan taat, dengan giat, dengan ulet, dan ini mengajarkan kepada dia dan anak-anaknya. Saudara, setelah semuanya penuh, ini luar biasa. Ketika dia penuh semuanya itu, dia datang lagi kepada Nabi Elisa. Dan kita lihat firman-Nya yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara, ketika janda ini datang ke Nabi Elisa, dia mengatakan, mungkin kalau bahasa kita sekarang, Nabi, ternyata mujizat terjadi. Seluruh botol ini penuh, seluruh bejana-bejana ini penuh dengan minyak yang dia tuangkan. Sesuatu hal yang mustahil, tapi mujizat terjadi. Dia bersyukur, dia bergembira, dia datang kepada Nabi. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut? Bayarlah hutangmu semuanya, lalu hiduplah dari sisanya. Saudara, ini bukan sembarangan. Ini perintah di mana dia harus bertanggung jawab atas seluruh hutang yang sudah dia jalani selama ini, yang sudah dia terima selama ini, di mana dia berhutang selama ini. Saudara, dia harus membayar semua hutangnya, bukan Tuhan yang membayar. Ingat, dia yang harus membayar, janda tersebut yang harus membayar, bukan Tuhan yang membayar. Janda tersebut yang harus membayar. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika dia datang kepada Nabi Elisa, Elisa mengingatkan, bayar seluruh hutangmu. Nah, pernyataan ini jelas, bukan Tuhan yang membayar, tetapi janda tersebut yang harus membayar hutangnya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, tidak selesai sampai di situ. Hutang lunas, permasalahan selesai, masalah ekonomi selesai. Tetapi ada kehidupan selanjutnya yang harus dijalani. Ada kehidupan bertahun-tahun ke depan yang harus dijalani. Bahkan dari istri Nabi tersebut, dari janda tersebut, dan kedua anaknya. Nabi Elisa mengajarkan kepada mereka supaya mereka bekerja dengan giat, supaya mereka bertanggung jawab. Apa bukti tanggung jawabnya? Dia harus berusaha hidup dari apa yang ada. Dia harus bertanggung jawab dari sisa keuntungan yang ada. Berarti dia harus mengusahakan dari keuntungan yang ada, dari sisa yang tersebut. Bukan berarti ketika dia menerima mujizat, lalu dia foya-foya, dia habiskan, dia nikmatin. Habis itu dia berhutang lagi, dia datang lagi kepada Tuhan, dan dia meminta lagi. Saudara, bagaimana dengan kehidupan manusia pada saat ini? Pada masa kini, di dunia modern saat ini. Mereka punya masalah, punya hutang, mereka punya masalah keluarga, punya masalah karir, punya masalah ekonomi, punya masalah bisnis. Dia datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Lalu, ketika saat dia meminta pertolongan, dia berharap seketika selesai. Intinya adalah, adakah karakter dalam diri dia berubah untuk siap menerima mujizat yang ada? Ketika orang tidak siap menerima mujizat yang ada, pada saat itu dia menerima mujizat, lalu setelah itu dia enak-enak saja. Dia habiskan semuanya. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak mau mempersiapkan hidupnya ke depan, ke tahun-tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang harus dilakukan. Dia menghabiskan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Segala berkat itu dia pakai dengan cuma-cuma, lalu tidak bertanggung jawab. Nabi Elisa tidak mengajarkan demikian kepada wanita janda ini. Tapi dia mengajarkan bahwa dia harus bertanggung jawab dan hidup dari sisa yang ada dari keuntungan tersebut.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Berarti di sini satu paket, wanita janda tersebut bersama dengan kedua anaknya. Hidup dari lebihnya, lebih dari minyak yang ada ini adalah sebuah keuntungan. Keuntungan ini harus dikelola supaya tidak habis dalam seketika. Kalau habis dalam seketika dia nikmati pada saat itu, berarti dia tidak bertanggung jawab. Berapa banyak pada saat ini orang percaya, ketika dia mendapat jalan keluar, dia mendapat berkat dari Tuhan, justru dia habiskan sekejap pada saat itu. Dia tidak memikirkan bagaimana mengelola keuntungan yang ada tersebut. Bagaimana dia bertanggung jawab hidup dari lebihnya. Kalau hidup dari lebihnya bukan hanya hidup saat ini, tapi hidup bertahun-tahun ke depan sampai dia mati. Saudara, kita harus belajar bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus sudah memberikan berkat kepada saudara dan kepada saya. Dia memberkati saudara dan kepada saya. Bahkan lebih hebatnya, dia menganugerahkan kesempatan yang luar biasa hari ini kepada saudara dan kepada saya. Di mana kita diberi kesempatan untuk berubah dalam hidup ini. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Mempertanggungjawabkan hidup kita berarti kita harus menjaga ekonomi kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga keluarga kita harus menjaga usaha kita, karir kita, bisnis kita. Dan terlebih lagi, kita harus menjaga sikap hidup kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita mau bertanggung jawab, berarti dalam setiap detik kehidupan kita bertanggung jawab untuk menjaga segala yang ada. Adakah saudara menjaga mata saudara, menjaga pikiran saudara, menjaga mulut saudara? Saudara, kondisi yang tidak mengenakan sudah terjadi dalam kehidupan kita, bahkan terus terjadi. Tapi adakah kita belajar untuk bertanggung jawab, apalagi dalam kehidupan ini? Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merasa selama ini ketika ada masalah kita sulit. Tetapi sebenarnya kita tidak mau bekerja keras. Berapa banyak dari kita sebagai orang percaya merasa bahwa kerja keras itu adalah kutuk. Bahkan tidak sedikit orang mengajarkan, mari kita tolak kutuk kerja keras. Saudara, di sini Nabi Elisa mengajarkan kepada wanita tersebut supaya dia mau bekerja keras. Tetapi di dalam dunia modern saat ini, begitu banyak orang mengajarkan, begitu banyak ajaran supaya kita menolak kerja keras. Dengan dasar bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu bekerja keras, kita hanya menikmati. Saudara, justru ini yang mendukakan hati Tuhan. Karena pengajaran seperti ini yang mengajarkan kepada kita, kebanyakan orang percaya pada saat ini, menjadi malas, menjadi tidak mau bekerja keras. Karena di dalam benak kita dicekokin, dipadati dengan pemikiran bahwa kalau kita bekerja keras, berkeringat, berarti itu adalah kutuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa kerja keras bukan kutuk. Tapi itu bukti tanggung jawab kita menjaga hidup ini. Saudara, kalau saudara tidak bertanggung jawab dalam kehidupan ini, saudara yang akan menerima kutuk pada akhirnya. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab menjaga kehidupan kita akan menerima kutuk pada akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak berkenan di hadapan Bapa. Kita tidak menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Dan kutuk yang kita terima adalah kita terpisah dari Bapa. Kita terpisah dari hadirat Tuhan. Saudara, bekerja keras bukan kutuk. Jadi mari kita merubah, mentransformasi cara berpikir kita. Kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Dan tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah dengan kita bekerja keras untuk Tuhan. Saudara, tidak ada orang bertanggung jawab sama Tuhan lalu dia malas-malasan, tidur bangun siang seenaknya saja, tidak mau bekerja tapi mau menikmati hasil dan berdoa terus meminta mujizat kepada Tuhan, tetapi karakternya tidak mau diubahkan dan tidak mau dibentuk untuk siap menerima kemuliaan Tuhan. Saudara, mari transformasi cara berpikir kita. Bekerja keras bukanlah sebuah kutuk, tetapi itu bukti dan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, salam transformasi.